Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Manusia adalah makhluk sosial. Itu sudah sepakati, itu baik oleh para ulama maupun para ahli dengan latar belakang yang lain, ya. Di antara penegasan ini kita lihat misalnya firman Allah di surah Al-Alaq, surah 96, ini termasuk ayat yang pertama turun. Allah berfirman di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari sesuatu yang bergantung. Nah, makna dari ayat ini kemudian oleh para ulama diantaranya dikatakan bahwa manusia itu sejak awal memiliki ketergantungan terhadap pihak lain, ya. Jangankan setelah lahir, bahkan sebelum lahir pun, maka tempat manusia ketika awal ditiupkan roh kan di dalam rahim, sehingga kemudian disebutnya apa itu, rahimnya itu ada semacam, kalau kita lihat hasil USG, ya, nanti kalau ananda para santri sudah nikah itu membawa istrinya periksa ke dokter, kalau hamil itu ada USG, jadi terlihat itu rahim itu sesuatu yang menggantung kemudian di janinnya itu. Maka kalau ada masalah dengan kehamilan kita sebut keguguran karena pegantungannya lepas. Nah, itu makna biologisnya, tapi hakikatnya Pak, tidak mungkin manusia itu hidup sendirian. Maka salah satu problem, ya, yang dialami khususnya di saat sekarang ini kita alami semua, yaitu apa? Pandemi COVID-19 itu kan kemudian kita ada social distancing. Wah, itu problem berat. Mungkin kuat sebulan 2 bulan, tapi seterusnya Masya Allah kita berat sekali. Dibatasi aktivitas sosial kita itu akan sangat terasa pukulan telak gitu. Karena apa? Itu kebutuhan manusia. Kebutuhan berteman, memiliki teman yang akrab, teman yang baik, itu adalah kebutuhan kita. Maka poin yang keenam ini kita bicara pentingnya seorang yang memiliki akhlak Al-Quran itu, yang ingin berakhlak Al-Quran itu harus memiliki sikap setia kawan terhadap teman. Kenapa? Tadi kita itu nggak bisa hidup sendirian, ya. Pasti manusia itu membutuhkan teman, membutuhkan kawan. Dan dalam perjalanan panjang kehidupan kita nggak mungkin hanya sebatas teman, tapi kalau bisa teman yang membantu kita untuk menjadi lebih baik. Itu sehingga kemudian pilar kita membangun persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga salah satu kelompok orang yang nanti akan mendapat perlindungan di mahsyar di saat tidak ada perlindungan lain kecuali dari Allah, itu hadis sahihnya kan begitu, ya. Saya kira Anda semua udah hafal juga itu. Apa itu? Orang yang bersahabat karena Allah, semata-mata karena Allah. Karena apa? Sahabatnya sendiri adalah kebutuhan, kita berteman bersahabat itu ada kebutuhan, terus niat bersahabatnya itu yang lurus apa? Karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebutuhan sosial kita terpenuhi, kebutuhan rohani kita juga terpenuhi. Itu. Kalau ada orang yang membangun persahabatannya karena faktor eksternal di luar itu, pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Misalnya apa? Dia berteman karena alasan dia bapaknya itu wah orang hebat misalnya, atau berteman karena mungkin dia seorang yang memiliki posisi strategis, harapan kita nanti kalau dekat-dekat dapat kecipratan misalnya gitu. Ya kecipratan bener, tapi kecipratan nggak baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka poin kita, ya, dalam kita berkawan, sedapat mungkin memilih kawan yang sekali lagi membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Para ulama misalnya menasihati begini, kalau kamu berteman tuh cari teman yang bisa mengingatkan kamu terhadap akhirat misalnya, yang bisa mengingatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dapat mengingatkan kita tentang kebaikan. Itu banyak kriteria pertemanan yang intinya apa? Agar berteman membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tuh, karena apa? Itu kebutuhan kita. Sehingga kemudian jangan sampai kita menjadi orang yang tidak suka berkawan atau asosial, misalnya begitu, tidak bisa. Karena nalurinya manusia adalah selalu berkawan.
Nah, Al-Quran memberikan petunjuk agar dalam kita membangun persahabatan itu mengedepankan saling percaya, tidak menjadi pengkhianat atau mengkhianati persahabatan dan pertemanan. Karena mohon maaf, penyakit ini banyak sekali tuh. Contoh di realitas kehidupan kita ya, misalnya gini, ini kawan dekat nih, sejak mondok ya, terus kemudian misalnya merintis usaha gitu. Tapi terus di tengah perjalanan setelah sukses misalnya, mulailah kemudian muncul ketidaksinkronan yang puncaknya apa? Karena faktor eksternal itu salah niat, pecah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara ayat-ayat yang membantu kita untuk pentingnya kita agar memiliki sikap setia kawan yang baik, misalnya apa? Jangan sampai kita nanti itu menyesal karena gara-gara milih teman yang salah. Contohnya misalnya di surah nomor 25 ya, surah Al-Furqan. Nah, ini anak harus cek loh, nanti harus di di garis bawah itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Surah 25 ayat 28 itu. Celakalah seandainya dulu saya tidak berkawan dengan si fulan, atau tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat aku. Itu penyesalan orang yang nanti di akhirat karena salah milih teman, karena keliru milih kawan akrab. Maka jangan sampai itu. Sehingga kalau kita sudah bertemu dengan seorang kawan yang menurut kita membantu kita untuk menjadi pribadi lebih baik, tolong pertahankan. Tolong jangan sampai diputus hanya karena hal-hal yang mungkin terjadi perbedaan kecil misalnya. Karena itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kemudian sebaliknya, hati-hati kalau ternyata kawan kita tidak membantu kita menjadi lebih baik. Salah satu penjelasan Al-Quran di mana manusia itu nanti ketika mendapat sanksi siksa di akhirat, salah satu sebabnya apa? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami waktu di dunia itu kumpulnya bersama orang-orang yang tidak benar. Maka pepatah bijak mengatakan apa? Katakan kepada saya siapa teman akrab Anda, akan saya katakan siapa Anda. Kenapa? Pribadi seseorang itu akan kemudian terpengaruhi oleh dengan siapa dia berteman akrab. Maka kalau Ananda santri semuanya berkawan dengan orang-orang yang sama-sama berjuang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, min ahlil Quran, maka insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau komunitas kita termasuk komunitas pertemanan kita, meskipun di medsos ya, grup-grup WA asal yang close itu teman dekat itu akan membantu kita kalau mereka baik. Rasulullah SAW wanti-wanti wasiat ini kan, kalau kamu cari teman akrab, carilah teman penjual parfum. Maksudnya apa ini? Ini ilustrasi. Karena kalau kita berteman akrab dengan penjual parfum, meskipun nggak bisa beli parfumnya, paling tidak kita dapat bau harumnya. Maka berkawan dengan orang solih itu menjadi rekomendasi semua ulama. Ya, semua ulama merekomendasikan, memijazahkan, kalau pengen jadi orang baik, bertemanlah dengan orang yang baik, setialah dengan pertemanan. Apalagi kalau dalam dunia sufi, tidak bisa itu kita jadi sufi sendirian, itu nggak bisa. Mesti harus ada mentornya, ada komunitasnya yang membantu kita untuk jalan itu. Disebut mursyid. Maka nanti kemudian kita kenapa harus ada pertemuan dan seterusnya itu. Pentingnya persahabatan, pentingnya pertemanan dalam agama kita itu bagian pilar dari prinsip-prinsip beragama. Maka bukan sekedar kita melaksanakan ibadah-ibadah. Itulah mengapa kita disyariatkan ibadah itu tidak sendirian ya. Sholat misalnya kenapa berjamaah? Kan mayoritas ibadah yang lain itu kaitannya sosial. Bersolat misalnya meskipun ada sendirian, tapi yang diutamakan berjamaah. Demikian juga misalnya apa? Haji, umroh itu kita kena berjamaah. Kita nggak bicara puasa karena jelas puasa itu salah satu misi utamanya agar apa? Kita memiliki kepedulian sosial, bersikap sosial lagi. Apalagi zakat, emang itu bentuk ibadah sosial kan? Dan seterusnya. Jadi bagi kawan-kawan Anda semua, pastilah dalam pengalaman hidupnya memiliki pertemanan, ya teman-teman dalam satu sekolah, satu pesantren, satu kampung,
Nah, di antara mereka tidak sedikit yang kemudian sangat membekas di hati kita, mungkin karena kedekatan kebaikannya. Jaga itu, usahakan untuk terus dikuatkan silaturahim itu, karena di antara mereka insya Allah akan yang sangat bermanfaat dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya di dunia ini, tapi terlebih juga akan sangat bermanfaat di akhirat kelak. Semoga kita dipertemukan dengan kawan-kawan yang baik, dengan teman-teman yang baik, sehingga dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.